Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitri SPDI. Saya seorang mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan 1, bidang studi bimbingan konseling. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan menampilkan pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok sebagai syarat dari ujian UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021. Ini bukti fisik saya juga sudah mendaftar dalam ujian UKIN, dalam pendaftaran ujian UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa semuanya? Karena kita dalam situasi pandemi, kita dibutuhkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Lebih dulu mari kita pakai masker masing-masing ya. Terima kasih. Saya buka mic. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dapat kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, luar biasa. Sehat semuanya ya? Kelihatannya sudah bugar ya pada pagi hari ini menjelang siang ini ya. Baik Bapak semuanya, sebelumnya Pak ucapkan terima kasih banyak kepada anak Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir ke ruangan kelas ini ke sekolah kita ini dalam rangka melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya Bapak sudah tahu alasan terpanggil ke sekolah ini? Mengikuti bimbingan kelompok, jadi sudah tahu ya. Baik Bapak semuanya, untuk lebih berkatnya kegiatan bimbingan kelompok kita ini, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Kita minta kepada teman kita yang laki-laki untuk mengajar doa ya. Teman-teman sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, kami kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ucapkan kepada teman kita yang telah menyampaikan doa. Semoga doa kita yang kita bacakan tadi diterima oleh Allah dan semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak semuanya, pada pagi hari ini Bapak mau bertanya, apakah sudah pernah sebelumnya melaksanakan bimbingan kelompok? Belum. Ada belum? Ada. Berarti perlu jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah semacam proses bantuan dan bantuan kepada individu yang diberikan dalam suasana kelompok yang memungkinkan setiap anggota kelompok itu dapat belajar berperan aktif dalam upaya berbagi pengalaman, peningkatan wawasan, dan kemudian peningkatan keterampilan dan perubahan sikap dalam mencegah masalah-masalah yang akan terjadi pada diri kita. Jadi itu bimbingan kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah pertama berbagi wawasan, mendapatkan wawasan baru dari bimbingan kelompok kita ini. Kemudian dapat informasi baru yang lagi hangat-hangat atau lagi viral dari pembahasan kita ini. Kemudian yang tak kalah baiknya tentunya dapat membiasakan diri kita yang biasanya kita malu-malu tampil di depan umum. Dengan ada bimbingan kelompok ini kita bisa percaya diri. Biasa malu-malu bicara depan umum, kita sekarang percaya diri dengan ada bimbingan kelompok ini. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini? Adapun cara pelaksanaan adalah kita duduk seperti ini, melingkar setengah lingkaran seperti ini. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini Bapak sebagai pemimpin kelompok nantinya, kemudian anak Bapak sebagai anggota kelompok. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada namanya yang akan kita bahas nanti masalah atau isu-isu atau informasi yang lagi viral, lagi hangat-hangatnya, itu yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Kemudian ada pun asas dari
lima kelompok ini adalah yang pertama asas kesukarelaan. Jadi anak bapak datang ke sekolah ini untuk melakukan lima kelompok ikhlas semuanya? Ikhlas? Ada yang merasa terpaksa? Jadi ikhlas semuanya ya. Ikhlaslah supaya kita bernilai pahala di sisi Allah kata kita ya. Kemudian ada namanya asas keterbukaan. Jadi anak bapak dalam lima kelompok ini dituntut untuk terbuka, berbagi pengalaman kepada teman-teman kita. Mungkin di antara kita ada yang tahu ini, tapi teman kita nggak tahu. Jadi dituntut sekali untuk kita untuk terbuka, berbagi wawasan kepada teman kita. Kemudian asas yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Jadi dalam lima kelompok ini ada namanya asas kerahasiaan, yang mana kalau seandainya nanti ada anak bapak pada saat pembahasan dari lima kelompok ini ada sesuatu yang sifat rahasia, Pak harap nanti rahasia tersebut jangan sampai keluar. Ya, jadi cukup kita kelompok kita aja yang tahu. Itulah lima kelompok. Sebelumnya Pak tanya, sudah tahu apa itu lima kelompok? Ada pertanyaan tentang lima kelompok? Ya, apakah Bapak sudah saling kenal mengenal semuanya? Belum. Jadi untuk lebih akrabnya hubungan kita, lebih baik kita saling kenal mengenal ya. Mulai dari Pak dulu. Saya saling kenal Pak ya. Baik. Jadi nanti perkenalan diri kita caranya seperti ini. Mulai dari apa? Bapak sebutkan nama Bapak, kemudian Bapak sebutkan nama panggilan. Nanti anak semuanya bilang Hai Pak Jendri gitu ya. Terus selanjutnya anak Bapak sebutkan nama lengkapnya, sebutkan nama panggilan semua. Kemudian semua kita bilang Hai, sudah kan? Gitu. Baik, bisa dipahami? Bisa? Sekarang kita coba. Baik, untuk lebih akrab hubungan kita berkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, nama lengkap saya Jendri, panggilan juga Jendri ya. Jadi itu perkenalan diri dari Bapak. Hai semuanya. Lanjut. Hai Bibi. Nama saya Syaira Salabura, teman saya Syaira. Hai Syaira. Biasa dipanggil Nadine. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ani Syarifah Deresia, biasa dipanggil Ani. Hai Arum. Baik apa semuanya, terima kasih telah memperkenalkan diri. Semoga dengan perkenalan diri tadi kita dapat saling kenal mengenal ya. Ketika bertemu di jalan, sebaiknya kita saling menyapa dengan nama, jangan jadi bagus dengan Hai Ridi ketemu jalan. Jadi nama kita yang terdengar senang dengan menyebut nama panggilannya. Baik Bapak semuanya, sebelum kita masuk pada tahap selanjutnya, Bapak sedikit menjelaskan kembali apa itu lima kelompok. Jadi lima kelompok ini tujuannya adalah agar mendapatkan informasi-informasi baru dari apa yang kita bahas nanti. Jadi kemudian yang akan kita bahas nanti adalah informasi-informasi yang lagi viral, lagi hangat, lagi apa namanya itu, lagi isu yang semua orang tahu gitu kan. Itu yang kita bahas dalam lima kelompok ini. Sebelum kita lanjutnya kepada tahap selanjutnya, apakah sudah siap untuk memasuki tahap selanjutnya? Coba kenalin dulu, sudah siap atau belum? Ternyata sudah siap ya. Baik Bapak semuanya, dalam lima kelompok ini yang akan kita bahas intinya isu-isu atau informasi yang hangat. Siapa yang bisa memberi contoh kepada Bapak isu atau informasi yang lagi hangat atau lagi viral pada saat ini? Nah, Ridi, apa informasi yang lagi viral saat ini? Tentang COVID-19. Oh, berita tentang COVID-19. Ayo, Syaira. Oh, keranda terbang yang lagi viral saat ini ya. Dia terbang, dia balik pohon kayu ya. Terbang. Sering terjadi kecelakaan. Oh, sering terjadi kecelakaan. Kenapa itu? Karena melanggar lalu lintas. Oh, lalu lintas. Oke. Pembegalan terjadi di Kota Padang. Oh, pembegalan begal ya terjadi di Kota Padang. Hangat lagi viral ya.
Jadi semua yang ada Bapak sampaikan itu benar adanya, memang lagi viral. Tapi kebetulan ada yang lebih viral lagi, yaitu tentang kasus narkoba. Kemarin banyak terjadi kayak artis-artis yang tersandung narkoba. Jadi pada saat ini apa mengangkat sebuah topik tugas namanya. Jadi kebetulan topik yang kita bahas pada saat ini adalah tentang topik tugas tentang bahaya narkoba. Ya, boleh apa bertanya? Apa itu? Ada yang tahu tentang apa itu narkoba? Bibi? Narkotika dan sejenis-jenis obat berbahaya. Oh, baik, bagus. Narkotika dan jenis obat berbahaya. Saira, apa itu narkoba? Suatu kegiatan yang dilarang. Oh, sesuatu kegiatan yang dilarang, bagus. Ya. Apa itu narkoba? Obat terlarang, bagus. Ya, si Papi. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Ah, ya bagus. Narkotika dan obat yang terlarang, lanjut. Apa itu narkotika atau narkoba? Obat terlarang ya. Obat yang terlarang ya. Sebenarnya benar sekali apa yang Bapak sampaikan semua itu. Jadi kalau kita berbicara tentang narkoba, yang pastinya narkoba itu adalah obat berbahaya. Atau kalau kita lihat dari definisi, narkoba itu adalah narkotika dan obat berbahaya. Atau nama lainnya nakzar. Apa itu nakzar? Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Jadi itu pengertian dari narkoba. Jadi intinya narkoba itu adalah obat berbahaya jika kita mengkonsumsinya. Sebelumnya apa akan menampilkan sebuah video ya. Para kalian nanti dari video ini kalian diminta untuk memberikan pendapatnya apa yang terjadi. Ada jelas ya? Oke, jelas. Ada jelas? Oke. Jelas? Wah, Allah Akbar katanya. Apa yang dilihat di sana? Ada mobil. Mobil menabrak trotoar atau jalan. Sopirnya tidak bisa mengendalikan setirnya lagi. Jadi apa yang terjadi kita tidak tahu. Sekarang kita bahas ya. Baik, itu video pendek kita sebagai tambahan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Kita kan harus melihat nih video pendek. Kira-kira siapa? Apa yang terpikir dalam pikiran kita? Jadi, apa yang terpikir oleh Ricky tentang video pendek itu? Dari kecelakaan yang menabrak pesawat sehingga menimbulkan kerusuhan. Oh ya, bagus. Terjadi kecelakaan yang menabrak pesawat sehingga menimbulkan kerusuhan. Ayo, Saira. Suatu kejadian mengakibatkan keramaian. Oh, suatu kejadian mengakibatkan keramaian. Bagus. Yuk, Nadia. Kenapa terjadi mobil itu menabrak jalan? Kira-kira apa yang tadi katakan ini? Oh, karena sopirnya mengkonsumsi narkoba. Kalau menurut si Farel Anasti gimana? Betul nggak seperti itu? Kejadian yang menimbulkan kemacetan. Kejadian yang menimbulkan kemacetan. Ada yang lain? Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena supir mengkonsumsi narkoba. Oh, ya bagus, karena supirnya mengkonsumsi narkoba. Kalau kita lihat lebih lanjut videonya, memang intinya adalah karena supirnya mengkonsumsi narkoba. Jadi ketika supir itu mengkonsumsi narkoba, apa yang terjadi pada dirinya? Kehilangan kesadaran, terjadi kecelakaan. Itu salah satu dari bahaya jika kita mengkonsumsi narkoba. Jadi intinya narkoba itu adalah obat berbahaya dan terlarang. Oke, Bapak semuanya. Oh, tahu nggak apa saja jenis-jenis dari narkoba itu? Ada yang bisa menyebutkan?
Ganja bagus. Nah, sabu-sabu bagus. Heroin bagus. Nah, apa lagi? Pil ekstasi bagus. Ada yang lain? Nah, jadi benar sekali apa yang Bapak sampaikan itu, jenis-jenis ganja itu banyak sekali kan. Tapi di Indonesia yang lebih populer ada 4. Pertama ganja, tahu bentuk ganja? Seperti daun-daun gitu. Nah, yang kedua sabu-sabu seperti ada bubuk-bubuk itu. Ah, kemudian pil ekstasi, tahu bentuknya pernah lihat? Oh, pernah lihat ya? Lihat di mana? Oh, di berita. Jadi sejenis pil gitu. Kemudian heroin. Apa itu heroin? Ada yang tahu? Nah, sejenis ada yang berbentuk tepung juga, kemudian dimasukkan cairan dalam bentuk alat suntik, disuntikkan dalam tubuh kita. Itu heroin. Nah, jadi berbicara tentang jenis narkoba banyak sekali macamnya. Tapi intinya bahwa narkoba itu adalah obat berbahaya bagi kita semua dan kita harus menjauhinya. Kemudian ada nggak yang tahu apa bahaya dari jenis dari narkoba ini jika kita mengkonsumsi narkoba? Kehilangan masa depannya. Bagus. Kita kasih jempol kepada si Seda ya. Bagus, luar biasa. Baik, terus ada yang lain? Kehilangan kesadaran dan menimbulkan kecanduan. Oh, kehilangan kesadaran menimbulkan kecanduan. Apa saja bahaya dari mengkonsumsi narkoba ini? Hilangnya nafsu makan, ya bisa jadi bagus. Nah, Pak Kri, bahaya dari narkoba ini? Kecanduan, ya bagus. Merusak tubuh, ya pasti anggota tubuh kita akan rusak. Ada yang lain? Ya, Rara, Aisyah. Kecanduan, nah, menyebabkan kegilaan sehingga masuk rumah sakit jiwa. Baik Bapak semuanya, semua yang Anda Bapak sampaikan itu benar. Jadi banyak akibat yang terjadi akibat jika kita mengkonsumsi narkoba. Salah satunya mungkin seperti terjadinya kecelakaan seperti video pendek yang kita tonton tadi. Kemudian banyak yang masuk rumah sakit jiwa karena kehilangan pikiran, dia berhalusinasi. Dia berbicara sendiri dengan siapa atau dia berhalusinasi gitu kan. Jadi banyak sekali bahayanya. Kemudian ada juga yaitu dehidrasi, kekeringan anggota tubuhnya. Dia tidak akan hilang rasa candunya itu. Nah, rasa candunya itu sebelum dapat narkoba itu. Jadi dia kayak gitu. Dehidrasi, kekeringan sehingga menyebabkan bisa menimbulkan kematian. Kemudian yaitu ada yang bunuh diri juga tempatnya. Kehilangan kesadaran dia. Kemarin dapat terakhir mendengar ada seorang remaja terjun dari jembatan turun ke sungai, akhirnya dia meninggal. Adiknya selamat, cepat tercegah. Jadi bahayanya sangat banyak sekali narkoba ini. Jadi mau melakukan itu? Tidak ya. Jadi harus kita tinggalkan. Baik Bapak semuanya, itu tentang bahaya. Kira-kira ada nggak manfaatnya bila narkoba itu? Ayo, ada nggak manfaatnya? Cuman merusak tubuh. Bisa menjadi obat. Kapan kita menggunakannya? Kalau memakainya tidak terlalu berlebihan. Kalau memakainya tidak terlalu berlebihan. Oke, yuk. Ada manfaatnya nggak? Jadi pada Agustina manfaatnya? Tidak ada. Fakri? Ya. Jadi sebenarnya ada sih manfaatnya ada Bapak semuanya, tapi lebih cenderung banyak bahayanya. Pertamanya bahayanya adalah menimbulkan kecanduan.
ketergantungan yang parahnya meninggal kita dibuatnya. Manfaatnya ada sedikit, tapi tidak diizinkan sembarangan orang, kecuali orang yang diberi izin. Siapa itu? Seperti dokter di rumah sakit, dokter menggunakan obat bius. Obat bius itu kira-kira berasal dari apa tuh? Ayo, obat bius berasal dari apa? Mantuk disuntikan obat bius. Kalau dulu kita apa penyebab itu? Zat apa namanya? Itu tadi Itu narkoba itu. Zat narkoba tuh obat bius itu. Cuma mungkin sedikit apa gitu kan. Jadi itu atas izin dokter. Jadi hanya seorang dokter yang boleh menggunakan zat narkoba itu, digunakan untuk dalam pengobatan. Contohnya mau operasi, kamu operasi, ibu-ibu yang melahirkan dibelah perutnya itu menggunakan apa itu? Obat bius. Ya, terbayang nggak? Siapa yang lahir waktu kecil lewat sesar? Cairan. Jadi mama Sarah itu waktu melahirkan itu dibius dulu. Dibius dulu. Kalau seandainya tidak dibius, apa yang terjadi? Wah, sakitnya luar biasa. Parah itu. Kalau nggak ada dibius dulu, sakitnya luar biasa. Jadi itu salah satu. Itu bius itu berasal dari zat narkoba. Jadi zat narkoba itu ada juga manfaatnya, tapi hanya yang diizinkan menggunakan adalah seorang dokter yang digunakan untuk alat kesehatan. Jadi ibu-ibu kita yang melahirkan disuntik dulu, disuntik bius supaya tidak merasakan sakit. Jadi Bapak semuanya banyak sekali lebih banyak mudarat bahaya daripada manfaatnya. Jadi itu yang perlu kita ketahui Bapak semuanya. Kemudian kira-kira kalau seandainya anak Bapak kan remaja nih, ya kan remaja kan? Remaja. Tapi kalau seandainya kalian mengkonsumsi narkoba, dilarang nggak oleh pemerintah? Masuk penjara atau tidak? Kenapa? Karena narkoba ini remaja kan kalau melakukan kesalahan kan ada apa namanya itu semacam dispensasi, ada payung hukumnya, ada masuk HAM, masuk ham anak-anak ya. Jadi kalau seandainya bagi seorang remaja mengkonsumsi narkoba, tetap dilihat dulu apakah dia korban kah atau dia penyalahguna. Kalau seandainya penyalahguna, tetap dia itu kena sanksi dalam bentuk hukum penjara. Ya, jadi hati-hati Bapak, jangan beranggapan, oh saya masih kecil, gak apa-apa saya menggunakan narkoba. Tetap ada sanksi hukumnya. Nah itu yang harus perlu diketahui. Nah baik, selanjutnya kita ada nggak cara bagaimana supaya kita terhindar dari narkoba? Bagaimana cara mencegahnya? Ayo. Bagaimana cara mencegahnya supaya kita terhindar dari narkoba? Meninggalkan teman-teman yang menggunakan narkoba. Meninggalkan teman-teman yang menggunakan narkoba. Ya, bagus. Ada yang lain? Menjauhi narkoba dengan tekad yang kuat. Lanjut. Ada? Bagaimana cara menjauhi narkoba? Mencegah diri kita dari narkoba? Ayo, Bibi. Mengisi waktu luang dengan berkeluarga. Mengisi waktu luang dengan bersantai dengan keluarga, mencari kesibukan. Jadi Bapak semuanya benar sekali, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu sampaikan hati-hati. Karena kenapa? Karena di antara kita ada yang menjadi korban itu anak-anak, terutama anak SMP, kan? Tidak SMP seperti kalian dijadikan sebagai agen narkoba. Hati-hati. Karena awalnya begini tuh, dengan cerita, awalnya kita dikasih gratis. Yang lebih cepat kenanya adalah bagi kita yang suka merokok. Jadi pintu gerbangnya narkoba itu adalah merokok. Awalnya dikasih gratis. Nih, saya kasih gratis kamu, cobalah. Kamu kan laki-laki nih, masa nggak gentle gitu. Jadi banyak
semacam rayuan dari pengedar narkoba itu untuk mencapai, untuk supaya tujuannya tercapai. Dicari remaja seperti ini. Nah, cewek juga ada. Jadi dia tawarkan, awalnya dikasih gratis, coba ya. Ketika kita sudah dapat candu, apa akibatnya berbahaya? Bisa sebelum nih kita dapat candu nih, sebelum dapat narkoba itu, apa terjadi? Kita bisa banyak kejadian tangannya dirobek-robek, digigit, atau sudah kecanduan. Jadi kemudian ada yang sampai mencuri dibuatnya, mencuri uangnya supaya, karena pemberian kedua dari orang yang marah itu tidak bentuk dalam bentuk gratis lagi, jadi pasti bayar. Kemarin gratis, sekarang bayar lagi katanya. Dia hati kalian, kalau aku dikasih gratis jangan mau. Dia awal aja gratis tuh dikasih, berikutnya bayar lagi. Jadi kalau sudah candu yang kita dapatkan dari narkoba itu, sudah tergantung kita dibuatnya, maka berikutnya kita akan bisa melakukan apapun. Maka banyak terjadi remaja mengambil uang orang tuanya, mencuri, ya, bahkan sampai pembegalan melakukan segala macam cara. Jadi itu bahaya kalau kita akibat konsumsi narkoba. Jadi hati-hati ya Bapak. Jadi banyak sekali bahayanya bagi remaja. Jadi kalian jangan beranggapan saya anak kecil bro, nggak akan terkena narkoba. Wah, saat ini banyak anak SD saja banyak terkena narkoba. Jadi usaha kita banyak sekali. Nah, pertama jauhi rokok. Jauhi rokok. Perempuan ada rokok tak? Ada. Nah, jauhi rokok, kemudian jauhi orang yang mengkonsumsinya. Jauhi pengedarnya. Karena kenapa? Awalnya dikasih gratis, yang berikutnya dikasih bayar lagi. Kemudian banyak kita lakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti nyantai bersama keluarga, refreshing, lakukan kegiatan yang menyibukkan, jangan sampai terjadi kita lagi galau. Biasanya galau itu menyebabkan kita bisa mengkonsumsi narkoba. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan agar terhindar dari narkoba. Nah, itu pembahasan kita anak-anak semuanya tentang narkoba, tentang bahayanya narkoba. Jadi dapat kita simpulkan, jauhilah narkoba. Baik, ada yang mau berbicara tentang narkoba? Ayo, nih pembahasan kita dari pengertian, dari jenis-jenisnya, dari bahayanya, kemudian dari cara menjauhinya. Gimana? Ada ingin menambah masukan? Menurut saya narkoba itu begitu Pak, itu begitu Pak. Ayo. Ada yang mungkin sesuatu yang tidak Pak ketahui, kalian tahu? Ayo. Ada sebelum kita simpulkan? Baik. Jadi narkoba itu pertama kalau lihat dari segi pengertian, narkoba itu adalah narkotika obat berbahaya atau nama lainnya narkotika, psikotrika, zat adiktif. Itu pengertiannya. Intinya narkoba itu adalah obat berbahaya. Kemudian kesimpulan kedua, jenis-jenisnya. Apa jenis-jenisnya yang populer di Indonesia? Yaitu seperti ganja. Ganja itu seperti daun-daunan, seperti ada pohon ganja itu daun-daunan. Jadi daun itu dijemur kering, akhirnya bisa digunakan sebagai narkoba. Yang kedua, sabu sejenis. Banyak yang mengkonsumsi sabu ini orang yang suka rokok nih, dimasukkan gitu. Senang ini banyak. Jadi banyak. Yang kedua, yang ketiga, ekstasi. Jadi kalau ada sejenis papel, jangan lihat dulu banyak apa nih. Kalau dikasih orang gratis ya hati-hati nanti ya. Kemudian yang keempat, heroin. Sejenis sesuatu yang disuntikkan di dalam tubuh kita. Jadi itu jenis-jenis narkoba. Kemudian adakah manfaat dari narkoba ini? Ada manfaatnya. Mungkin seperti kita gunakan ketika dalam ilmu kesehatan, seperti mungkin bagi obat bisa digunakan untuk obat bius bagi yang mau operasi. Kemudian adakah bahayanya? Bahaya banyak, luar sekali bahayanya. Jadi seperti yang lebih parah adalah menyebabkan kecanduan atau meninggal akibat dengan kematian
terjadi kecelakaan, berhalusinasi, kemudian dehidrasi. Nah, yang paling parah lagi kita berujung kepada penjara. Nah, jadi itu bahayanya. Jadi kalau bercerita tentang bahaya dan manfaatnya lebih sedikit, sedangkan bahayanya lebih banyak. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya adalah jauhi orang yang mengkonsumsi narkoba, jauhi orang yang merokok. Nah, kita tidak tahu karena narkoba itu adalah pintu gerbangnya. Rokok itu narkoba adalah pintu gerbangnya narkoba. Jadi dalam firman biasanya kita nggak tahu tuh ada itu apa itu. Misalnya narkoba, kamu coba nggak? Akhirnya kalau awalnya gratis bisa, kalau sudah baca buku bisa berbahaya bagi kita. Itu kemudian apa lagi cara menjauhinya? Lakukan kegiatan-kegiatan yang menyibukkan dengan kegiatan seperti hal-hal yang positif seperti bermain sama keluarga, refreshing ya. Kemudian itu tentang cara menjauhi narkoba. Nah, dari awal sampai akhir tadi masih segar? Masih segar? Ya, kayaknya lagi ada yang menonton ya. Kita lakukan selingan permainan sebentar ya sebelum kita tutupnya. Baik, permainan ini seperti ini Bapak semuanya. Ketika Bapak bilang kiri, maka Bapak menoleh ke kanan. Kalau Bapak bilang ke kanan, menoleh ke kiri. Artinya permainan ini bukan mengajari kita untuk berbohong, tapi hanya untuk melatih konsentrasi kita. Siap untuk bermain? Siap untuk bermain? Siap? Jadi ya, dengar apa yang instruksi dari Bapak. 1, 2, 3, kiri. Ya, tadi kita sepakat. Kalau yang tidak sesuai, hukumannya apa? Ini bisa menyampaikan bakatnya. Ayo, siapa namanya tadi? Cynthia. Ayo Cynthia. Tadi udah lagi kiri ya. Ayo, apa hukumannya? Mungkin baca ayat pendek? Ulangi satu kali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi. Si Cynthia lalu mengerti. Oke, jadi instruksi ini kalau seandainya pasang bilang kiri, maka kalian bilang ya ke kanan. Kalau Pak bilang kanan, maka boleh ke kiri. Oke? Ya, ini kok gitu Pak? Tolong nggak? Bukan melatih kebohongan, tapi mengatur konsentrasi kita. Masih konsentrasi? Masih. Oke, coba batas dulu ini. Sebelumnya kita sepakat dulu. Kalau seandainya kalian salah, siap untuk memberikan hukuman, diberi hukuman? Nyanyi mungkin? Baca ayat pendek atau membaca puisi? Siap? Siap? Baik, 1, 2, 3. Kiri. Cynthia lagi. Ayo, saya Cynthia di atas mana? Apa tadi bilang gini kan Pak? Iya. Ayo. Baca ayat pendek atau gimana? Apa yang bisanya? Ayo, silakan. Baik, itu namanya sportif. Oke, good. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus, kita kasih tepuk jempol kepada teman kita. Jempol. Bagus. Ya. Oke, itu hukuman bagi kita ya. Berarti si Rindu kurang konsentrasi tadi ya. Lanjut, bagian yang kedua lagi. Bagian kanan, kalau Pak bilang kanan, berarti kalian melihat kiri. Baik, coba. 1, 2, 3, Cynthia perhatikan. 1, 2, 3. Kanan. Berarti sudah konsentrasi semuanya. Bagus, nggak apa-apa. Baik Bapak semuanya, kita sudah melakukan permainan. Semoga dengan permainan tadi kita lebih konsentrasi melanjutkan kegiatan dengan kelompok kita. Baik, selanjutnya kita diminta untuk menyampaikan komitmen. Apa sikap kita tentang narkoba ini? Apakah Pak Kasih saya akan berjanji tidak akan melakukannya, saya akan menjualkannya? Itu komitmen apa tekad kita?
Coba Bibi dulu apa komitmennya tentang bahaya narkoba ini. Saya tidak akan menyalahgunakan narkoba. Ya, bagus. Saya tidak akan menyalahgunakan narkoba. Si Syaira, apa komitmennya? Insya Allah saya tidak akan mengenal nama narkoba. Oh, insya Allah saya tidak akan mengenal nama-nama narkoba. Belum tak kenal. Perlu supaya kita tahu, oh ini narkoba nih. Perlu kita kenal, pasti harus tidak. Lanjut. Saya akan selalu berteman dengan orang positif. Saya akan selalu berteman dengan orang yang positif atau negatif dari narkoba. Positif ini maksudnya orang-orang yang baik ya. Jadi itu komitmen kita yang harus kita lakukan. Baik, anak bapak semuanya, itulah komitmen anak bapak semuanya. Jadi intinya jauhi yang namanya narkoba. Walaupun kita dikasih gratis, tetap kita tolak karena bahayanya awalnya gratis, lanjutannya bahaya. Jadi jangan mau dikasih oleh orang secara gratis karena itu berbahaya bagi kita. Jadi kita harus meninggalkannya. Kemudian sebelum kita akhiri, apa kesannya gimana dengan kelompok kita ini? Ada merasa senang enggak, mendapat wawasan enggak tentang mendapatkan informasi terbaru? Bagus, Saira, apa kesannya dari lima kelompok ini? Mendapatkan peringatan bahwa kita tidak harus melakukan narkoba. Yang bagus. Jadi kesannya kita dapat peringatan supaya tidak menjauhi narkoba. Tadi apa kesannya dari lima kelompok ini? Mendapat wawasan dan informasi baru. Lanjut, si Aisyah. Mendapatkan informasi baru. Jadi itu kesan kalian dalam kelompok ini tentang membahas tentang bahaya narkoba. Sekarang kesan lagi. Ada nggak kesan untuk kita semua tentang bahaya narkoba ini? Ayo, jauhilah narkoba, Rifki. Jauhilah narkoba. Perjalanan hidupmu masih panjang. Jalan narkoba karena narkoba itu mengantarkan kepada rumah sakit jiwa, bisa mengantarkan kepada jeruji besi. Jadi jangan beranggapan kalian masih remaja tetap jauhi narkoba itu. Karena narkoba saat ini incarannya adalah para remaja, dijadikan target untuk menjadi agen atau setidaknya mengkonsumsi. Maka payung hukum tidak ada yang bisa membela remaja apabila menyalahgunakan narkoba. Itu pesan dari anak bapak semuanya. Pak harap dari pesan itu kalian benar-benar melakukannya, benar-benar menghindari semua tentang narkoba, karena narkoba itu adalah obat berbahaya. Manfaatnya hanya bisa digunakan oleh dokter di rumah sakit. Baik bapak semuanya, saya rasa sudah cukup sampai di sini kita kami dalam kelompok kita. Semoga bermanfaat dari pembahasan kita ini tentang bahaya narkoba. Mulai hari ini mungkin di antara kita ada mungkin dapat tawaran ditolak karena nggak ada manfaatnya. Oke, kita akhiri membacakan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak sebagai pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi